Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Minggu kawan. Selamat hari libur. Mungkin sebagian kawan-kawan di hari Minggu ini menghabiskan waktu bersama keluarga, atau mungkin pergi piknik, atau sebagian kawan-kawan yang lain pergi mancing meninggalkan keluarganya. Salah satu hobi yang disukai oleh para lelaki adalah mancing kawan. Entah mancing apa. Mancing ikan, mancing wanita, mungkin itu kesukaan para lelaki kawan. Dan mungkin sebagian kawan-kawan yang lain kena shift di hari Minggu ini, jadi terpaksa harus tetap di tempat kerja mungkin. Tak ada masalah kawan, tetap semangat untuk mengais rezeki buat keluarga kawan. Dan tentu saja admin akan tetap menemani kalian di hari Minggu ini untuk game yang akan kita ulas ini. Bukan catur biasa, catur 960. Saya harap kalian tidak bosan, karena beberapa hari ini belum ada event turnamen besar kawan, ataupun game-game yang cukup menarik yang untuk kita lihat. Turnamen catur wanita sudah selesai kawan. Tadi dini hari dimenangkan oleh Tan Zhongyi pada game terakhirnya, game ke-9. Dia bermain remis melawan Alexandra Kostenuk. Dengan setengah poin ini kawan sudah cukup bagi Tan Zhongyi menjuarai turnamen ini dengan 6 poin. Walaupun salah satu pesaing terdekatnya memetik kemenangan kawan tadi dini hari, yaitu Anna Musyuk. Tapi dengan setengah poin itu sudah cukup bagi Tan Zhongyi yang tak terkejar lagi oleh pesaing-pesaingnya. Luar biasa Anna Musyuk kawan, dari 7 game yang dia mainkan, remis di awal-awal game sampai game ke-7. Baru kemarin gamenya sudah kita ulas, menang kawan melawan Kostenuk, dan tadi malam juga memetik kemenangan kembali. Anna Musyuk berada di posisi kedua. Sedangkan kakak perempuan dari Anna Musyuk, Maria Musyuk, menempati posisi ke-6 kawan dengan 5 poin. Sekarang kita ke turnamen catur 960 yang berakhir kemarin lusa. Sempat saya tinggalkan tidak mengulas partai final di catur 960 karena mungkin game pertama yang saya ulas beberapa hari yang lalu tidak ada yang tertarik dengan catur 960 ini kawan. Admin juga terkadang bingung kawan saat menjelaskan permainan catur 960 karena tidak ada teori-teori pembukaannya. Satset di tahap pembukaan dan di middle game juga cukup rumit permainan catur 960 kawan, karena juga hanya mengandalkan prinsip-prinsip dasar dalam permainan catur. Tidak ada langkah hafalan lagi di tahap pembukaan kawan. Di mana turnamen catur online 960 ini dimenangkan oleh Vladimir Fedosev. Fedosev di babak knockout menyingkirkan Samsevian di quarter final. Kemudian dia menyingkirkan Raunat Satwani di semifinal. Dan di partai final, Fedosev berjumpa dengan Denis Lazavic setelah Denis Lazavic menyingkirkan Jan Krzysztof Duda. Dan akhirnya di partai final kawan, Vladimir Fedosev ini memenangkan partai final ini dengan skor 3,5, 1,5. Dari 5 game yang dia mainkan, Fedosev memetik 3 kali kemenangan kawan. Game pertama berakhir remis, baru pada game kedua Fedosev menang, kemudian sempat dibalas pada game ketiga. Tapi game keempat, game kelima kemudian dimenangkan oleh Vladimir Fedosev. Saya akan tunjukkan satu game di game kedua ini kawan, cukup bagus dengan ide pengorbanan menteri dari Vladimir Fedosev. Tentu saja catur 960 seperti ini. Jangan kaget bagi kawan-kawan yang belum tahu ataupun belum pernah mencoba. Sesekali kalian coba kawan catur 960, ya tentu saja bermain online ataupun di pos ronda bersama kawan-kawan yang lain. Bisa kalian coba biar kalian tidak bosan bermain dengan catur standar. Mungkin kalian sudah hafal semua pembukaan catur standar, jadi kalian ingin bereksplorasi bermain catur 960, bisa kalian coba. Ya, untuk mengasah taktikal kalian, position kalian kawan, bisa kalian coba. Nah, di game kedua posisinya seperti ini kawan. Raja berada di lajur D, berdampingan dengan bentengnya kawan. Kalian bisa langsung rokade panjang seperti yang saya tunjukkan ini. Karena posisinya berdampingan, tidak ada penghalang kawan di sisi kiri, di sisi menteri. Kalian bisa rokade panjang. Tapi Fedosev yang pegang putih memilih dengan pion B3. Seperti dalam pembukaan Nimzo Larsen attack kawan. Dibalas juga dengan pion B6. Menargetkan diagonal-diagonal panjang kedua pemain langsung. Pion D4, ada pion F6, double Viajento sekarang dimainkan oleh Denis Lazavic. Tapi seperti yang kalian ketahui, ada tanda kuning seperti ini tidak disukai oleh Engine. Engine lebih menyukai dengan pion C5 untuk membuka benteng di lajur C kawan, atau bahkan dengan pion D5, pion E6. Tapi Viajento dimainkan pion G6. Kemudian ada kuda berkembang ke D2, lanjut Fedosev, pion F5.
pion F3, blokade diagonal terang untuk dukungan bagi pion E-nya nanti juga, pion E4. Dan setelah Slavik kuda F6, ada pion C4 sekarang. Nah, gajah G7, ada kuda D3, dilanjut dengan pion E6, pion M3 juga dimainkan oleh Vladimir Fedosev. Kedua menteri belum sempat keluar, gajah terang juga belum sempat keluar kawan. Beberapa langkah sebelumnya, putih juga disarankan rokade panjang, tapi di sini Vladimir Fedosev sepertinya menahan diri, rajanya berada di pusat kawan. Nah, setelah pion D6, gajah berkembang ke peta E2, mungkin menteri F2, opsinya rokade pendek nanti sisi kanan. Menteri F7, menteri F2, rokade pendek dipilih oleh kedua pemain. Yang terlihat di sini kawan, seperti rokade panjang karena yang harus dilalui 3 petak seperti halnya dalam catur biasa. Kalau raja berada di lajur E, ada 3 petak yang harus dilalui, rokade panjang ini juga seperti rokade panjang kawan. Rokade. Kuda B berkembang ke peta D7, lanjut Denis Lazarevic. Di sini langsung dobrak lajur C dengan pion C5, diterima dengan pion B pukul pion C5, hantam balik. Tidak langsung diambil, tapi bermain dengan pion E5-nya kawan untuk mendapatkan kontrol di baris keempat, terutama di lajur D, lajur E, lajur F, lajur G kawan dengan 2 pion. Pion C6. Kuda ke B6 kawan. Ada pion yang cukup mengganggu kawan di lajur C, menghentikan laju pion C hitam. Nah, benteng akan naik ke peta C2. Persiapan mungkin doubling kawan, tapi tidak terlalu disukai oleh Stockfish. Stockfish menyukai kuda ini lompat ke peta B4. Bertujuan apa? Untuk buka diagonal bagi gajah dan juga menghadang pergerakan 2 kuda yang mungkin akan lompat ke peta D5 ini kawan. Tapi memilih angkat benteng C2. Menteri E8 memberikan dukungan gajah mengincar pion, berikan dukungan di lajur C juga. Backup dengan benteng FC1. Kuda D5, persiapan ancam benteng, mungkin garbu pion ini juga sekaligus ataupun juga mengincar pion ini kawan. Mungkin diikuti dengan gajah juga. Ada pion H3. Pion A3 juga bagus untuk menghentikan potensi garbuan pada pion pada benteng. Tapi posisi hitam dalam posisi yang bagus sebetulnya kawan. Dengan pion H3, tapi sayangnya Denis Lazarevic melakukan kesalahan dengan pion E4. Benteng B8 kawan, yang terkuat. Aktifkan benteng di lajur semi terbuka karena percuma juga benteng di sini. Tidak ada tugas yang harus diperkuat di lajur C-nya kawan. Tapi memilih langsung dorong untuk membuka lajur E, lajur F kawan. Dengan pion E4 diterima. Pion F pukul pion E4. Pion F pukul pion E4. Kuda F4 dan sebaiknya langsung diterima. Diterima, kuda ke sini ada double attack kawan. Mungkin menteri ini akan ambil pionnya dari peta 4, kuda akan ambil pionnya dari peta E3, gajah pukul gajah mungkin di sini diambil balik. Menteri melakukan skak mungkin di peta D4 kawan. Atau tadi pertukaran menteri terlebih dahulu, saya rasa lebih logis, lebih bagus ketimbang ambil gajah terlebih dahulu tadi kawan. Memilih dengan kuda B4, langkah yang bagus juga. Dan benteng C4 berbalik ancam kuda, dan kuda sebaiknya kembali ke peta D5 menurut engine komputer, memilih caplok pion C6. Mendapatkan materi Denis Lazarevic unggul 1 pion. Cuma masalahnya di sini putih juga tidak mampu memanfaatkannya. Fedosev melangkah menteri G3. Langsung sikat kuda kawan. Langkah terbaiknya agar tidak menjaga pion, agar juga tidak menjaga peta G4 bisa diisi oleh gajah. Kuda siap beraksi di peta E6 nanti. Mungkin diambil balik oleh benteng di sini untuk menjaga peta ini kawan. Nah, sekarang kalian sikat pion ini. Fedosev melewatkan itu, menteri G3 dia pilih. Kuda E7 kawan. Buka diagonal terang. Ya, persiapan bagi pionnya juga untuk didorong terus. Persiapan juga dengan pion C, tapi juga pion langsung dihantam kawan. Dan juga tadi kuda persiapan juga untuk ancam menteri mungkin. Tapi memberikan atau mengembalikan pion Denis Lazarevic. Benteng ambil pion E7, baku hantam di peta C7 maksud saya kawan. Nah, kuda F5. Dan peta F2 merupakan peta yang normal bagi menteri sekaligus menjaga pion kawan. Tapi Fedosev membuat provokasi. Menterinya sekarang ditempatkan di peta G5 dalam posisi yang terjebak kawan. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Berharap pion ini didorong dan bisa mencaplok pion ini. Dan di sini seperti yang kalian lihat, kalau ada gajah ke sini kawan, menteri dipastikan tewas.
Tapi jangan salah kawan, langkah gajah 6, langkah kesalahan. Yang terbaik dengan benteng F7 ini. Tapi Denis Lazovic setelah berpikir beberapa saat melakukan kesalahan itu, dia terprovokasi ingin mendapatkan menteri. Nah, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah bagus, langkah balasan dari Putih untuk memanfaatkan kesalahan gajah yang bergerak ke petak H6. Tentu dengan pengorbanan menteri, cuma tidak dengan seperti ini kawan. Admin tadi salah klik. Mau slip kawan, admin tadi. Bukan sikat gajah dengan menteri. Dengan cara yang lain tapi tetap mengorbankan menteri. Ada dua cara. Silakan temukan kawan. Oke, apakah kalian sudah menemukan dua cara itu? Tentu tidak sikat gajah kawan. Kalah kalian. Fedoshev dengan gajah C4 skat terlebih dahulu. Atau dengan cara gajah gelap sikat kuda F6. Sama saja kawan. Sama-sama kuat. Gajah C4 skat. Blokade dengan pion D5. Baru gajah sikat kuda F6. Dan persiapan juga kuda siap caplok pion ini. Dan persiapan discover. Ada gajah Disney. Ancaman benteng juga di baris ke-7. Sudah cukup dari pengorbanan menteri di petak G5. Dan gajah ambil menteri G5. Kuda caplok pion D5 dan persiapan discover, double check, double skak dan skak emat kawan. Kalau gajah pukul gajah untuk menjaga peta ini, ya di sini kalian bisa melakukan pukulan balik, discover check, double check, tidak ada cara yang lain kawan, bergeser ke H8 dan benteng meluncur skak emat. Di sini kawan, benteng F7, pilihan yang kuat, pilihan yang bagus. Tapi dia kehabisan waktu di sini kawan Denis Lazovic. Bukan kehabisan, cuma ya posisinya dalam krisis kawan. Hanya tersisa 8 detik saja. Ada gajah pukul gajah G5. Kemudian Raja G7 blunder kawan. Kenapa bergerak ke petak G7? Ya harapannya tidak ada skak garbuan nanti kawan. Menteri bisa jatuh. Yang terkuat ke petak F8 saja. Tapi Raja ke petak G7 dan kuda F6. Di sini Denis Lazovic menyerah karena ada double attack kawan, serangan pada benteng F7, serangan pada menteri kawan. Apabila mempertahankan posisi benteng Disney ya baku hantam kawan. Nanti akan tersisa seperti ini, kalah jumlah perwira tentu saja. Yang terkuat ya bergerak ke petak E7 sama seperti tadi, menyerahkan benteng kawan, menyerahkan menteri. Apa yang menjadi pembeda jika raja ini bergerak ke petak F8? Kuda akan ke petak E7 di sini. Dan dukungan bagi benteng untuk melakukan serangan di baris belakang kawan. Kalau disikat oleh kuda di sini kawan, maka gajah akan ambil benteng di petak F7. Kalian ambil menggunakan raja, posisi kuda dalam posisi kena pin, tentu sikat. Ataupun juga di posisi ini ambil dengan menteri, tentu tetap akan disikat kawan kuda ini ataupun dengan gajah. Temponya skak. Mungkin jalur seperti ini masih cukup menarik bagi kalian kawan, karena masih mempunyai menteri, mempunyai gajah tentu saja. Atau cara yang lain kawan, raja bergeser ke F8, setelah kuda ke petak E7, kalian bisa melakukan pukulan terhadap kuda baku hantam di sini langsung kawan. Nah, kita akan dapati permainan seperti ini dengan kekuatan perwira yang sama, cuma beda satu pion. Mungkin ini jauh realistis bagi hitam ataupun putih untuk melanjutkan game kawan. Tapi engine menilai posisi putih masih lebih baik. Tapi setelah Raja G7 tadi dan kuda F6, di sini Denis Lazovic menyerah. Tentu ancaman skakmat masih cukup panjang kawan. Keunggulan putih hanya sekitar 6,7 poin saja. Dalam permainan cepat untuk menemukan langkah-langkah terbaik juga terkadang susah kawan. Kalau dalam permainan standar, jelas hitam sudah amburadul di sini. Ya logisnya serahkan saja menteri. Nah, di sini kalian mungkin sikat benteng terlebih dahulu. Nah, kalian mungkin akan mencoba ambil benteng terlebih dahulu. Kuda skak di sini, raja ambil, menteri jatuh juga kawan. Putih akan tetap unggul 1 perwira. Itulah bedanya Raja G7 dan Raja F8 tadi.
Oke, semoga permainan jelimet ini dari Vladimir Fedosev versus Denis Lazovic tidak bikin pusing kalian di hari Minggu ini kawan, dan bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.